Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jatuh dalam perlombaan panitia kemerdekaan, memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga negara kita dari segala macam fitnah, dari segala macam bala. Mudah-mudahan kita terjauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak kita inginkan untuk negeri kita ini. Yang terpenting, kalau seandainya kita ingin tentram hidup di suatu negeri, kita ingin aman, damai, tanpa adanya keributan, rizki lancar. Amin, amin. Kalau seandainya kita menginginkan segala sesuatu yang tadi, intinya satu, kita mensyukuri atas apa yang Allah telah karuniakan kepada kita. Itu yang utama. Banyak kalau seandainya kita lihat kisah-kisah di dalam Al-Quran yang dulunya makmur luar biasa, negeri tersebut makmur, rizkinya banyak, berlimpah, namun karena masyarakatnya tidak bersyukur kepada Allah, akhirnya Allah gantikan yang asalnya makmur penuh dengan kemakmuran yang luar biasa, akhirnya dibinasakan oleh Allah. Seperti di daerah namanya Sabah, ada surah Sabah, mungkin tahu yang baca Al-Quran, ada surah namanya surah Sabah. Nah, Allah firmankan di dalam surah Sabah, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayat. Sesungguhnya di negeri Sabah, pada penghuninya, di dalam negeri Sabah ini, untuk mereka yang menghuni di Sabah itu ada tanda kebesaran Allah di negeri Sabah ini. Apa itu kata Allah? Allah sebutkan jannatani ayyamini wa shimal. Ada dua kebun dari sebelah kanan, sebelah kanan negeri Sabah itu dipenuhi dengan dua kebun. Kemudian di sejauh jannatani ayyamini wa shimal, dan di sebelah kirinya pun ada dua kebun. Nah, dua kebun ini sangat luar biasa. Kebun yang dipenuhi dengan pohon-pohon yang berbuah lezat, pohon-pohon yang berbuah manis. Buahnya bukan main buahnya. Bahkan di tafsir disebutkan di negeri Sabah itu, kalau seandainya ada wanita masuk ke kebun yang di Sabah tersebut, membawa sangket, bawa sangket di atas kepalanya, melewati kebun itu, tidaklah dia keluar dari kebun itu kecuali sangket ini penuh dengan buah-buahan yang lezat, jatuh. Jadi bawa sangket tadi, tidak perlu metik lagi, tidak perlu. Saking cak surga udah. Bahkan seperti surga, masuk kebun bawa sangket, bawa baskom. Tidak ada metek, tidak lewat keluar dari kebun tersebut penuh, langsung bermacam-macam buah di situ, masuk anggur, masuk apel, masuk jangan mungkin macam-macam buah disebutkan di dalam tafsir daripada ayat ini. Dua kebun yang mengelilingi kota negeri Sabah ini. Akhirnya Allah katakan kepada mereka, kulu mir rizqi rabbikum, makanlah kalian dari rizki yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kalian, kata Allah. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lupa, washkurulah, bersyukurlah kalian kepadanya. Nah, ini penting. Washkurulah, bersyukurlah kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kalian. Cara bersyukur itu apa? Bukan hanya mengucap alhamdulillah. Cara bersyukur itu adalah menggunakan apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk taat. Telinga diberikan oleh Allah, gunakanlah telinga ini untuk mendengarkan yang baik-baik. Seperti duduknya kita majelis di
semacam ini itu adalah tanda rasa syukur kita terhadap nikmat telinga. Kita gunakan untuk mendengar sesuatu yang baik. Ini adalah salah satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita pandangan mata. Maka janganlah kita gunakan mata ini untuk memandang sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Tapi gunakanlah mata-mata kita ini untuk memandang yang sifatnya ibadah. Memandang Al-Quran, memandang wajah orang-orang soleh, memandang teman-teman kita dengan penuh husnudzon, sangkaan baik. Itu adalah ibadah. Jadi mata ini kita jago, jangan sampai melihat sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda syukur kita kepada Allah. Kaki kita gunakan untuk melangkah di tempat-tempat yang baik. Alhamdulillah, kita di sini melangkah tempat yang baik. Berarti termasuk ini tanda syukur kita atas nikmat kaki. Bermacam-macam nikmat, semua yang Allah berikan kita gunakan untuk taat, itu adalah menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Nah, jadi setelah diberikan oleh Allah rezeki kepada mereka, kata Allahnya, bersyukurlah kalian kepada Allah yang telah memberikan kepada kalian bermacam-macam rezeki. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibah, negeri yang baik, Sabah ini. Baldatun thayyibatun. Sering mungkin dengar ayat ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldah thayyibah di sini adalah negeri Sabah, negeri yang baik, kata Allah Taala. Wa rabbun ghafur, dan Tuhan Maha Pengampun. Akhirnya setelah Allah perintahkan kepada mereka untuk bersyukur, fa'aradu, ternyata mereka membangkang. Ternyata mereka tidak menjalankan perintah Allah. Ternyata mereka melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Fa'arsalna alaihim sailal arim. Karena mereka membangkang, mereka tidak menjalankan perintah Allah, mereka melakukan sesuatu yang dilarang. Akhirnya apa? Kami kirimkan banjir yang besar di negeri Sabah ini. Dikirimkan oleh Allah banjir yang besar, sehingga banjir ini apa? Menghancurkan kebun-kebun yang awalnya luar biasa, hancur kalau itu kebun. Setelah hancur apa? Tumbuh lagi pohon apa? Tumbuh lagi. Fa arsalna 'alaihim sailal 'arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn dawatay ukulin khamtin wa athli wa syai'in min sidrin qalil. Yang asalnya tadi pohon ini tumbuh dengan dipenuhi dengan buah-buah yang lezat dan yang manis, akhirnya datang banjir, tumbuh lagi pohon, tapi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon-pohon yang berduri. Inilah adab bagi mereka ketika mereka tidak bersyukur atas apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Nah, jadi yang asalnya buahnya lezat, manis-manis, lewat dari situ tidak payah metek lagi, nampak dewek buahnya, bagaikan surga, tapi diganti sama Allah dengan buah-buah yang pahit setelah adanya badai. Diganti dengan pohon-pohon yang berbuah pahit dan berduri itu pohon. Dzalika jazainahum bima kafaru, kata Allah, inilah balasan kami. Inilah azab kami bagi mereka yang kufur kepada kami. Dzalika jazainahum bima kafaru, karena mereka kufur. Wa dzalika jazainahum wa hal nujazi illa al-kafur. Tidaklah kami mengadab, tidaklah kami menghukum suatu kaum kecuali mereka berlebih-lebihan di dalam kekufuran terhadap nikmat. Nah, jadi kuncinya satu, kalau seandainya kita pengen makmur, hidup di negeri ini, itu pandai-pandai bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau seandainya kita udah baca jago nikmat Allah, tinggal nunggu baik waktunya kapan negeri kita ini akan hancur. Kalau seandainya kita udah baca jago
nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita digunakan untuk maksiat, wal'iyadzubillah min dzalik, dan itu merajalela di mana-mana. Tunggu baik waktunya kapan negeri ini akan hancur, dan semuanya kita pasti tidak kita inginkan itu. Maka dari itu selalulah kita jaga nikmat Allah ini, kita padamkan kalau seandainya ada fitnah-fitnah yang muncul, segala macam bentuk maksiat kita jauhkan, dan kita larang bagi siapapun yang melakukan maksiat. Terus kita mengajak orang untuk berbuat taat demi negeri kita ini akan selalu makmur. Nah, itu baik berkaitan yang tentang 17 Agustus. Jadi kita ingatkan, jadi kemerdekaan ini adalah sebuah nikmat dari Allah. Ketimbang kita tinggal di negeri jajahan, tinggal di negeri yang dijajah, itu sangat tidak nikmat. Jadi kemerdekaan ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya apa? Kita jaga. Menghilangkan nikmat dengan cara maksiat. Dan kita tidak galak. Nikmat ini akan hilang jika melakukan maksiat. Ada sebuah syair mengatakan, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Kalau seandainya engkau berada di sebuah nikmat, maka jagalah. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Sesungguhnya maksiat itu menghilangkan nikmat. Nah, jadi itu baik. Kita lanjut dikit baik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun nawaqidul wudu arba'atu asya. Pasal menjelaskan tentang apa saja yang membatalkan wudu. Di sini disebutkan ada 4 perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama yaitu adalah al-khariju min ahadis sabilain. Kita ada wudu nih. Kita lagi wudu. Setelah wudu ya boleh kita melakukan sholat. Setelah sholat lakukan sholat lagi, perlu wudu lagi tidak perlu. Terus kita sholat zuhur misalnya. Kita pakai wudu gitu, sholat zuhur, tidak batal wudu gitu sampai asar. Sholat asar langsung baik tidak apa-apa, boleh, soalnya tidak ada batal. Nah, sekarang yang kita ingin bahas yaitu apa baik yang membatalkan wudu ini. Yang pertama yaitu adalah al-khariju min ahadis sabilain. Keluarnya sesuatu dari salah satu dua lubang kemaluan. Dari salah satu dua lubang kemaluan ini, jika keluar sesuatu, apapun itu yang keluar, maka itu membatalkan wudu, baik dari kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Yang keluar itu angin atau bukan angin, batu misalnya keluar, batu misalnya, gundu, kelereng, atau ekar, langsung gitu. Keluar ekal, tidak ada kata lain yang keluar, cuma itu yang keluar, batal wudu kita. Jadi apapun itu yang keluar dari kemaluan depan ataupun belakang, maka itu membatalkan wudu. Nah, di sini disebutkan kecuali min qubulin aw duburun rihun aw ghairuhu, angin ataupun selain angin yang keluar, terserah apapun itu yang keluar, itu membatalkan wudu. Illal mani, kecuali sperma. Nah, sperma itu tidak membatalkan wudu, akan tetapi dia mewajibkan mandi. Hadapnya lebih besar. Wudunya batal lah? Tidak batal, kan? Kalau kita dengar ibarat atau lisan daripada kitab ini mengatakan bahwa keluarnya segala sesuatu baik dari kemaluan depan ataupun belakang, apapun itu yang keluar itu membatalkan wudu kecuali sperma. Oh, berarti keluar sperma ini tidak membatalkan wudu, akan tetapi mewajibkan mandi. Tapi seseorang keluarnya sperma biasanya itu batal dengan sebab lain. Dengan sebab lain. Karena ya tidur mungkin junub keluar sperma, maka wudunya batal, bukan karena keluar sperma tapi karena karena tidurnya. Karena tidurnya itu, tidur ini membatalkan
Tidur ini karena tidur ini membatalkan wudu. Atau berhubungan suami istri, batal wudunya bukan karena keluar sperma, tapi karena bersentuhan dengan istri, itu membatalkan wudu. Nah contohnya, misal ada orang tidur duduk. Nah tidur duduk lagi kita bahas. Tidur duduk ini tidak ada batal. Orang yang tidur duduk itu tidak ada batal. Posisi duduk, tidur dia. Tahu-tahu junub. Nah misalnya keluar sperma. Maka kita katakan orang ini tidak batal wudunya. Tidur, keluar sperma itu tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Apa gunanya? Kalau seandainya wudu kita masih ada, tapi kita wajib mandi. Yuk, faedahnya apa? Bagi orang yang kalau seandainya kita nak mandi, itu kan disunahkan wudu dulu sebelum. Nah, kita ada wudu. Kita sudah ada wudu, berarti langsung mandi baik. Kan bagi orang yang hendak mandi, bagi orang yang hendak mandi itu disunahkan bagi dia untuk wudu. Nah dia sudah ada wudu, maka dia boleh langsung mandi baik, karena dia ada wudu. Nah tapi biasanya ketika mandi itu melakukan sesuatu yang membatalkan wudu juga. Ujung-ujungnya apa? Batal juga, tapi sebenarnya ujung-ujungnya wudunya batal juga. Pas dia mandi cebok, megang kemaluan itu membatalkan wudu. Nanti kita bahas. Nah jadi kemudian yang berikutnya yang membatalkan wudu yaitu adalah zawalul aqli binaumin aw ghairi. Hilangnya akal. Nah, akal kita kalau awalnya bila jangan kita itu contohnya hilangnya akal siapapun itu dengan tidur ya, kalau kita tidur tidak apa-apa, hilang akal dengan tidur. Ataupun sebab lain hilang akal, gila, waliyatubillah, mabok misalnya, atau pingsan, ataupun yang lain-lainnya akalnya hilang, maka wudhunya batal. Kecuali hilang akal tapi tidak batal wudhunya apa? Di sini disebutkan illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ard. Kecuali tidur orang yang duduk. Nah ini tadi. Mumakkinin maq'adatahu, yang bokongnya mantap. Tidak goyang-goyang. Di lantai. Tidak goyang-goyang. Tapi kalau sana tidur jadi ini. Terangkat. Pantatnya terangkat. Batal wudunya, walaupun tidak ada kati yang keluar, walaupun tidak kati keluar angin, tidak kati. Tidur posisi pantat terangkat itu membatalkan wudu. Jadi wudu ini tidak batal bagi orang yang tidur yang seperti apa? Tidur yang duduk dan posisi pantatnya itu di lantai ketutup, tidak goyang, tidak. Tapi kalau seandainya tidurnya goyang-goyang, ngayun-ngayun, terangkat, maka itu batal. Kalau kita ngasuh tidak terangkat, ya tidak batal berarti. Soalnya pernah kejadian ini, sahabat tidur, nunggu komat. Akhirnya komat baru bangun. Pas komat baru bangun. Mereka langsung melaksanakan sholat. Mereka langsung melaksanakan sholat. Nabi tidak merintahkan kepada mereka untuk wudu lagi, tidak. Nah, apapun yang dilihat oleh Nabi dan tidak dibantah sama Nabi itu jadi hukum syariat. Jadi syariat itu bukan hanya qala Rasulullah, perkataan Rasulullah, bukan. Perbuatan sahabat yang tidak diingkari oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah sebuah hukum. Ketika sahabat tidur duduk. Akhirnya komat atau mereka bangun di hadapan Nabi, maka itu tidak membatalkan, itu berarti menjadi hukum bahwa tidur duduk tidak membatalkan wudu. Jadi apapun yang dilakukan di depan Nabi dan Nabi tidak membantahnya, itu menjadi sebuah hukum untuk syariat kita. Nabi tidak nyingok tapi
Nabi tidak nyengok, tidak masalah. Selagi itu dilakukan di hadapan Nabi, itu jadi hukum. Itu jadi hukum. Nabi itu melihat. Kalau Nabi posisi di sini, Nabi itu melihat walaupun orang yang di belakang beliau, Nabi Muhammad SAW bisa melihat. Makanya ada orang yang ditegur. Ketika sholatnya tidak pakai tumak nina, ditegur sama Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad posisi di depan. Kata Nabi apa? Fawalladzi nafsi biyadihi inni la arakum min wara'i dhahri idza raka'tum wa idza sajadtum. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah, kata Nabi Muhammad SAW, inilah arakum, sesungguhnya aku melihat kalian, min wara'i dhahri, dari belakangku. Aku bisa melihat kalian dari belakangku. Idza raka'tum wa idza sajadtum, ketika kalian ruku dan ketika kalian sujud, aku bisa melihat kalian. Jadi yang tidak tumaknina ketika sujud ditegur sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini ciptaan Allah, tidak seperti biasanya manusia. Tidak ada seperti manusia biasa. Beliau itu basyaron tapi lakal basyar. Di Maulid Al-Habsyi, basyaron lakal basyar. Beliau itu manusia tapi lakal basyar, tidak seperti manusia biasa. Jadi apapun yang dilakukan di hadapan Nabi itu menjadi hukum syariat. Nah, kecuali tidur yang duduk tadi At-tsalits, kemudian yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi haid. Bersentuhan dua kulit, laki-laki dan perempuan. Yang mana perempuan ini sama laki-laki ini dakati hubungan mahramiyah, atau bahasa kita galak muhrim gitu ngomongnya. Mahram, yang benarnya mahram. Maaf, itu bukan muhrim kadang Yang benarnya apa? Mahram. Muhrim itu orang yang pakai ihram. Itu muhrim. Muhrim itu kalau bahasa Arab muhrim itu orang yang pakai ihram haji ataupun ihram umrah, itu namanya muhrim. Tapi kalau hubungan kekeluargaan itu namanya mahram. Jadi benarkan baik bahasa juga, tidak usah sebut muhrim lagi. Kita belajar berarti kan thalibul ilm gitu nih, menuntut ilmu. Jadi muhrim salah gitu kalau ada ngomong muhrim, mahram yang benar. Yang benarnya mahram. Nah, ketika perempuan dan laki-laki tidak ada hubungan mahram, maka sentuhan menyentuh kulitnya itu membatalkan wudu jika besar. Jika sudah besar. Besar umur berapa? Tidak jadi patokan. Ulama fikih tidak ada mematok besar itu usia yang berapa. Yang penting kalau seandainya sudah usia dipandang agak syahwat, mandangnya dengan pandangan syahwat. Normalnya orang memandang usia seperti itu syahwat. Syahwat di sini bukan bergejolak syahwat besar, tidak. Ada rasa malu baik kita sama dia sudah lain lah. Ini sudah dikatakan syahwat. Kadang-kadang usia yang udah belum terlalu besar tapi kita udah ada rasa malu sama dia. Sudah ada rasa syahwat untuk pandangan orang yang normal. Bukan orang yang tidak normal mandang. Aduh, orang tidak normal sama bayi nafsu dia. Ada baca jadi patokan itu. Tidak bisa jadi patokan. Ini patokannya adalah orang yang normal. Wallahu a'lam usianya berapa. Mereka ulama fikih mengatakan batasan yang sekiranya di situ syahwat dilihat bagi mata orang yang normal untuk umur rata-rata. Jangan kita bedakan, kalau dia ini syahwat, kalau ini tidak, ngapo ini cantik, ini tidak. Tahunya jadi patokan umum lah. Usia berapalah di situ sekiranya ada rasa syahwat di situ ketika memandangnya, baik laki-laki ataupun perempuan. Perempuan memandang laki udah usianya seperti itu, berarti menyentuhnya batal wudunya. Nah, jadi jika keduanya ini tidak ada hubungan mahramiyah. Siapa yang ada hubungan mahram sama kita? Nyambung. Siapa yang mahram dan siapa yang bukan mahram?
Disebutkan di dalam Al-Quran yang mahram itu dari segi nasab itu ada 7. Disebutkan di dalam Al-Quran, hurrimat 'alaikum ummahatukum. Nah, ini perhatikan. Ini adalah wanita-wanita yang mahram sama kita. Kalau mahram itu apa? Kita nyentuhnya tidak ada batal wudu. Tidak boleh dikawini. Haram kita mengawininya. Hurrimat 'alaikum ummahatukum. Yang pertama ibu. Yang pertama ibu itu mahram. Boleh disentuh. Kalau kita sentuh tidak batal ibu kita. Menyentuh apa? Tangan kita salaman sama ibu kita, keningnya kita cium, tidak batal wudu kita. Dan juga hukumnya tidak haram menyentuh mahram. Tapi menyentuh bagian yang mana tidak haram? Menyentuh bagian yang nampak biasa, yang biasa nampak. Tapi menyentuh perut, bagian dalam badan itu hukumnya haram walaupun ibu dewek. Walaupun ibu dewek menyentuh perutnya, bagian badan yang kita sentuh tanpa adanya penghalang, itu hukumnya haram. Kulit sama kulit menyentuh. Batal wudu tidak batal, tapi hukumnya haram, tidak boleh. Kalau menyentuh ya bagian tangan oke lah, tidak apa-apa. Atau kening kita cium tidak apa-apa. Kakinya kita kosoi tidak apa-apa. Bahu misalnya pijit ini masuk angin di ibu kita tidak apa-apa. Tapi kalau perut bagian badan itu sudah tidak boleh disentuh, hukumnya haram. Nah, jadi ibu yang pertama kali mahram. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum. Anak perempuan, ibu kita sentuh tidak batal. Anak perempuan tidak batal. Dan tidak boleh dikawini. Kalau tidak batal berarti tidak boleh kita kawini. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum, saudari-saudari kita. Allah Ali Zainal Abidin al-Kafadal. Sallu ala Muhammad. Lanjut. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum, saudari-saudari kita. Baik itu saudari ini sekandung kita sama dia. Sekandung apa? Sama bapak, sama ibu. Sebapak dan seibu kandung. Saudari kita, adik kita, kakak kita, sentuh tidak apa-apa, tidak batal wudu. Dan tidak boleh dikawini. Berarti kalau batal wudu, tidak batal wudu berarti tidak boleh dikawini. Wa akhwatukum, atau saudara sebapak. Saudara sebapak. Tidak batal juga. Tahu saudara sebapak? Bapak kita sama ibunya beda. Itu saudara sebapak. Jadi kawin itu sudah ada punya anak, sudah dudo sama jando misalnya. Kawin, akhirnya punya anak lagi setelahnya. Setelahnya punya anak lagi. Nah, jadi bapak kita bapak dia, tapi ibu kita bukan ibu dia, lain ibu kita. Bapak ini kawin 2 kali misalnya. Bapak kita bininya dua misalnya. Ibu kita punya anak, ya kita anaknya. Bininya yang kedua punya anak juga. Itu namanya saudara sebapak, satu bapak, beda ibu. Nah, itu tidak batal juga. Kalau seandainya saudari sebapak itu tidak batal wudu. Dan tidak boleh dikawini. Kemudian saudari si ibu juga sama ibunya sama, bapaknya lain. Ibu kita ibu dia. Bapak kita bukan bapak dia punya bapak lain. Betino ini pernah kawin sama lanang, punya anak. Habis itu misalnya kawin lagi sama lanang lain, punya anak. Nah, anak yang pertama betino, anak yang dari lanang kedua ini misalnya lanang. Mereka ini namanya saudara si ibu. Saudara si ibu. Ibunya sama satu, tapi bapaknya beda. Maryam misalnya namanya Maryam kawin sama Umar misalnya namanya contoh kawin sama Umar, punya anak namanya Zainab misalnya kemudian cerai antara Maryam sama Umar ini. Akhirnya Maryam ini kawin lagi
Samo Madon. sama Madon atau sama siapa? Kawin lagi sama lanang lain, misalnya sama Usman namanya. Kawin lagi, punya anak. Tadi namanya siapa yang anak tadi? Zainab. Nah punya anak lagi, namanya laki-laki misalnya, Zaid misalnya. Nah Zaid sama siapa tadi? Zainab. Sama Zainab. Ini saudara seibu. Ibunya sama Maryam. Bapaknya beda. Bapak Akumar, bapak Siko yang tadi siapa? Bukan Madon. Kawin 2 kali, ya kan? Kawin dua Usman, satunya Umar, misalnya. Nah, jadi itu namanya saudara seibu. Saudara seibu itu juga tidak membatalkan wudhu jika disentuh. Tadi ingat, menyentuh bagian tangan, bagian itu boleh, tapi perut itu disebutkan di dalam kitab fikih tidak boleh disentuh. Hukumnya haram, hukum menyentuh perut, badan ibu itu dewek itu hukumnya haram jika tanpa adanya hail, penghalang. Kalau pakai penghalang tidak masalah. Nah kemudian wa akhwatukum wa ammatukum hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum beradaan bapak kita yang betino. Beradaan bapak kita punya dulur. Punya dulur betino, dulurnya punya saudari. Bibi kita ini. Bibi kita dari bapak. Baik sekandung sama bapak kita atau sebapak atau seibu sama yang tadi. Itu namanya bibi kita, tidak ada batal di kita. Kemudian wa ammatukum wa khalatukum, bibi dari sebelah ibu. Bibi kita dari sebelah ibu, dulur ibu kita. Baik sekandung dia sama ibu kita atau sebapak atau seibu, sama baik. Ibu aku sama dia ini dua badai, tapi tidak ada sekandung, sebapak, sama baik bibi kita juga namanya. Atau bapaknya beda, ibunya baik sama seibu berarti. Sama baik itu bibi kita juga, tidak batal wudhu kita menyentuhnya. Wa khalatukum wa banatul akh, keponakan perempuan, dari anak laki-laki ataupun dari anak perempuan. Wa banatul akh wa banatul ukht, keponakan dari anak laki-laki atau keponakan dari saudara, keponakan dari saudara laki-laki ataupun keponakan dari saudari. Kita punya kakak kita punya anak, anaknya betina, ponakan kita kan, tidak batal wudhu. Atau kita punya kakak betina, kakak kita punya anaknya betina juga, tidak batal wudhu. Baik kakak kita ini sekandung atau tidak, sebapak atau seibu sama be, anaknya keponakan kita, itu tidak batal wudhu. Banatul akh wa banatul ukht. Wa ummahatukum allati arda'nakum, kemudian ibu kalian, perempuan yang menyusui kalian. Perempuan Bapak kami sama bibi apa tadi? Perempuan yang menyusui kalian. Kalau seandainya kita ini pas bayi dulu pernah nyusu sama perempuan, maka itu jadi ibu kita, ibu suson. Namanya ibu suson. Itu ada syaratnya tadi. Kalau seandainya bayinya ketika nyusu sama perempuan tersebut masih usianya di bawah 2 tahun. Bayi usianya masih di bawah 2 tahun, nyusu sama perempuan. Berapa kali? 5 kali susuan. Tidak harus kenyang, tidak, yang penting 5 kali nyusu dia. Maka itu jadi anak dia. Allah sah. Kalau lampu 2 tahun tidak lagi. Kalau lampu 2 tahun, udah 3 tahun. Aku lagi 20 tahun. Susui tidak ada pengaruh, tidak ada menjadi anak dia, tidak. Pernah mungkin dengar anak suson, tahu tak? Anak suson ini itu pengaruh, jadi hubungan kita sama dia mahramiyah jadi. Jadi ibu yang menyusui ini bayi, tidak batal wudhu jadi, tapi dengan syarat ketika disusui usianya di bawah 2 tahun, dan
dan 5 kali. 5 kali nyusu. Kalau seandainya 2 kali cuman nyusunya tidak jadi anak, tidak 3 kali tidak ada jadi anak, 4 kali belum, 5 kali baru jadi anak. Apakah sekali itu harus kenyang? Tidak harus. Yang penting dipisah ya, antara 1 sama 2 dipisah. Walaupun 5 menit misah kenyang, walaupun 3 menit. Tapi kalau misalnya ya cuman napas bayi ini nyambung lagi, itu dianggap 1 masih. Tapi kalau dia lepas nyusu, habisnya dia main balik lagi, berarti hitung 2. Nah 5 kali nyusu ini menjadi anak. Menjadi anak. Bawah. Ibu susun. Jadi ibu susun. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ati. Saudari-saudari dari susunan. Jadi kalau seandainya ibu susun gitu yang punya anak, kita nyusu sama betina pernah pas masih kecil dulu. 5 kali pas kita masih bayi dulu pernah nyusu sama betina 5 kali gitu. Berarti ibu susun kita. Nah ibu ini betina ini punya anak, betina anaknya itu jadi dulu kita. Gak boleh kita kawin sama dia. Nanti kita kawin jatuh cinta, jatuh cinta sama mahram dewe kacau. Jadi balak kawin tak kacau tidak boleh. Jadi saudari susun. Jadi anak ibu itu dulu kita. Anak ibu itu dulu kita. Jadi anak ibu susun. Anak daripada ibu susun itu dulu kita. Jadi kita ini masuk keluarga dia jadi kita masuk keluarga dia. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum. Kemudian ibu-ibu perempuan kalian, ibu-ibu istri kalian. Ini kita punya ibu, mertua bahasanya. Mertua kita itu mahram. Dan batal dulu kita salaman sama dia. Kemudian itu tetap mahram hubungannya. Walaupun sudah bisa, mertua tetap mertua. Mantan bini ada, tapi mantan mertua dah kate. Mantan bini ada, tapi mantan mertua dah kate. Mertua tetap mertua, walaupun dia sudah bisa sama anaknya misalnya, tetap mertua. Wa ummahatukum allati wa ummahatu nisaikum. Nah ini mertua ini, bini kita punya ibu susun, mertua juga itu. Bini kita punya ibu susun, itu mertua kita juga. Mungkin jarang tahu di sini kita nyangkut ibu dia tapi kalau ibu tiri dia tidak. Kalau ibu tiri, bini kita nih punya ibu tiri. Ngapo? Abahnya kawin 2 kali. Bapak bini kita nih kawin 2 kali. Yang mahram kita sama dia, ibu dia bini mertua kita, yang sikoknya yang bukan ibu daripada bini kita, tidak ada mahram. Mertua kita nih mertua lanang misalnya, bini ada 3. Misalnya, contoh bini ada 3. Yang mana yang mahram sama kita? Ya, ibu bini kita ibu bini kita itu mertua kita. Adapun bini mertua kita yang lain tidak ada mahram. Tapi kalau ibu susun itu mahram. Jadi mertua kita, mertua ibu istri kita baik dari segi nasab ataupun susun itu mahram gitu sama dia. Jadi kalau seandainya ibu kita bini kita ini punya ibu susun, itu mertua kita, ingat kan? Kalau seandainya bini kita ini punya ibu susun, tapi dengan syarat-syarat yang tadi, syarat-syarat yang tadi, nyusu 5 kali. Nah, rumahnya kalau seandainya nyusunya, wadai pagi kelas, bagus, wadai pagi kelas, diminumkan ke budak ini 5 kali, 1 gelas tadi. Tegok, simpan lagi,
Lanjut setegok lagi, ambil 5 kali. Mahram dah itu. Hah? Itu belum mahram. Mahram itu syaratnya 5 kali, ngambilnya 5 kali, ngenjuknya 5 kali juga. Kalau ngambilnya cuma 1 kali, satu waktu cuma ngambilnya dapat segelas, kemudian kita minumkan ke dia 5 kali, itu belum mahram. Tapi kalau seandainya kita ngambil beras 1, kita minumkan ke dia sekali, beras lagi ambil susunya minumkan lagi, beras lagi, jadi merasnya 5 kali, ngenjuknya 5 kali, itu baru mahram. Jadi kalau seandainya ngambilnya cuma 1 kali, dipisahkan menjadi 5, itu dah ada mahram. Jadi syaratnya harus ngambilnya 5 kali, masuknya juga harus 5 kali. Nah itu terserah, masuknya sedikit, cuma tidak masalah, tidak masalah. Kalau sudah masuk dia muntah, tidak apa-apa juga. Kalau sana udah masuk, atau muntah udah ini, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau belum sempat masuk, belum dalam, dia keluar dari mulut itu lah, belum dianggap. Tapi kalau udah masuk kemudian muntah, tetap itu dianggap. Nah jadi jangan ambil sekali, habisnya dituangkan 5 kali, itu tidak dianggap. Ngambilnya 5 kali juga harus. Dituangkannya 5 kali. Terserah. Susu ini kita campurkan dengan apa, misalnya ASI tadi, dicampurkan atau dibuat jadi keju misalnya, kayak ASI, dimakan dia. Tidak apa-apa, sama baik hukumnya. Sama baik seperti nyusu dia. Jadi tidak harus susunya tidak, atau udah jadi adonan misalnya, udah jadi adonan jadi apa? Adonan. Jadi apa terserah sudah jadi adonan, tapi di situ ada asinya. Pakai susu UHT kita nah pakai asi ini, emak. Itu sama baik, tetap bisa mahramiyah. Jadi itu tadi syarat ngambilnya 5 kali, ngenjuknya 5 kali 5 waktu bagi 5 waktu maksudnya dipisah, jangan sekali secangkir langsung masuk, itu berarti 1 kali. Tapi kalau kita pisah dikit-dikit, walaupun sedikit, setegok cuman, habisnya 5 menit setelahnya atau berapa menit lah, lanjut lagi, ada pemisah di situ berarti 2 kali. Itu jadi mahram. Kalau seandainya sudah di bawah 2 tahun, di bawah 2 tahun. Nah ada pun riwayat yang di atas 2 tahun, ada riwayat itu khusus yang untuk sahabat. Ada sahabat namanya Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim ini budak, hamba sahaya daripada Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah ini punya hamba sahaya Salim. Salim ini dari kecil tinggal di rumahnya Abu Hudzaifah dari kecil. Jadi sama bininya Abu Hudzaifah itu biasa baik, kecil soalnya. Akhirnya dialog sampai tak udah nih hamba saya ini. Jago lah bahasanya hamba saya. Dididik, diurus lah. Diurus sampailah ke besar. Nah setelah udah usianya agak besar, bininya Abu Hudzaifah ini udah lama lah di rumah itu adalah lanang yang bukan mahram. Udah besar. Salim ini ngadu sama Nabi, ngadu sama Nabi, kata nabinya, ngadu sama Nabi, wahai Rasulullah, di rumah aku ini ada hamba saya Salim. Aku mendidik dia dari kecil, tapi sekarang udah besar, dia masuk keluar itu agak lama, jadi kan bukan mahram. Kata Rasulullahnya apa? Susui jadi mahram dia sama kau. Jangan bayangin nyusul langsung tidak, ya bisa dengan cara yang tadi diambil, kemudian diminumkan. Ini kisah Salim Maula Abi Hudzaifah. Nah Salim ini pastinya, ketika bininya Abu Hudzaifah ngadu sama Nabi, usianya udah besar pasti, adu rasa malu sudah. Berarti tidak mungkin di bawah 2 tahun, pasti udah lebih dari 2 tahun, pasti mungkin 7 atau 10 atau 11, bisa belasan tahun. Sudah malu jadi tidak lemah. Kata Nabi apa? Kasih asi kau kepada dia, kemudian kau mahram. Nah ini ulama mengatakan tidak boleh kita jadikan patokan
Tidak boleh kita jadikan patokan ambil hukum dari hadis ini, Pak. Berarti apa? Di bawah 2 tahun tetap pengaruh dia. Tidak. Ini khususiah untuk salim. Ini khusus untuk salim deh kata ulamanya. Adapun hukum yang lain tidak baca. Harus di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun. Di atas 2 tahun. Di atas 2 tahun tidak pengaruh. Jadi jangan sampai kalau suami kalau minum ASI bininya langsung berarti bungsusan aku. Batal nikahnya tidak masalah. Itu kejadian Salim Maula Hudzaifah ini itu adalah kejadian khususiah untuk beliau saja. Adapun sahabat yang lain tidak dihukumkan seperti itu. Bahkan di hukum syariat tetap yang berlaku adalah di bawah 2 tahun baru pengaruh, di atas 2 tahun tidak ada pengaruh. Ya mungkin ini baik dulu pelajaran kita pada malam hari ini. Udah agak dalu lumayan. Padahal masih ada lagi baru ada 4 tadi kan yang membatalkan tadi. Ada 1 lagi baru 3 gitu kacau. Nanti KGP tadi. Pelajaran yang berikutnya baik. Tadi mahramnya tadi udah kita waktu pun kalau mahram ini saya itu ada lagi nanti KGP. Allahu a'lam mungkin ini baik. Pelajaran kita pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau seandainya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, jika bagian tahu, insya Allah dijawab. Kalau tidak tahu, apa boleh buat. Hal ini. Wassalamualaikum